Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua BEM HMDF 2025, Kang Rabani Gani Firdaus. Yang saya hormati dari bagian pengawasan dan DPM HMDF 2025. Yang saya hormati pemateri pagi ini, yaitu Teh Jasmine Azahra dengan Al-Syarif, dan yang saya banggakan para hadirin yang telah hadir pada acara pada acara pagi ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama di acara responsi kali ini untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Meski dilaksanakan secara online, semoga kita semua tetap sehat dan dalam lindungan. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fauzia Husna Amalia dari Pendidikan Biologi kelas B, selaku Master of Ceremony pada responsi kali ini. Untuk membuka acara responsi pagi ini, mari kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari. 1. Pembukaan. 2. Pematerian dan diskusi. 3. Kuis. Dan 4. Penutupan. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Jasmine Azahra mengenai mata kuliah mikrobiologi. Pada Teh Jasmine, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk para panitia. Mungkin nanti aku yang eh, share screen aja ya, biar lebih mudah mempermudah panitia. Mungkin teman-teman yang mau on cam nemenin aku boleh ya buat on cam, biar nggak kelihatan kayak patung gitu sendirian. Boleh banget. Sebentar ya panitia. Oke, untuk hari ini itu kita akan melaksanakan responsi mikrobiologi ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Teteh. Sudah, Teh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmine Azahra dari kelas C, Angkatan 2022. Hari ini, Alhamdulillah berkesempatan untuk memberikan sedikit ilmu saya mengenai mata kuliah mikrobiologi yang diminta oleh teman-teman dari PPDS BEM. Untuk kali ini, responsi mikrobiologinya itu saya mengacu pada materi yang pernah saya dapat di kelas saya. Saya ini kan kelasnya murni, jadi mungkin akan jauh lebih spesifiknya ke struktur, karena pada saat ditanya juga ke teman-teman yang murni ke teman-teman yang murni itu masih banyak yang bingung mengenai struktur, apalagi struktur biokimianya. Jadi mungkin akan sedikit membahas tentang hal itu lebih dalam dibanding di kelas. Semoga teman-teman dari pendidikan maupun yang non-dik bisa mengikuti pemateriannya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Untuk uh, konten atau yang bakal dibahas itu mengenai pertumbuhan mikroorganisme secara luas, mulai dari pengertiannya, terus ada jenis kultur secara besarnya, terus ada fase-fase pertumbuhan, ada metode pengukuran, lalu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganismenya itu apa saja, lalu ada eh, kontrolnya apa aja gitu. Lalu untuk mulai masuk ke yang prokariotnya itu ada bakteri, terus ada archaebacteria, virus, lalu ada fungi dan protozoa. Untuk yang alga ini kan dia masuknya protozoa ya. Mungkin nanti bakal lebih dibahasnya di BST kalau misalnya kalian mau lebih pembahasan lebih mendalamnya, mungkin nanti bakal coba disentuh sedikit ya mengenai alganya gitu. Mungkin kita mulai langsung masuk aja ke pertumbuhan mikroorganisme.
Nah, mikroorganisme ini itu mikroorganisme ini kan adalah organisme yang dia struktural namun kecil kan, dia mikroskopik. Nah, walaupun dia mikroskopik, dia ini tetap dapat bertumbuh. Dia ini memperlihatkan pertumbuhannya. Nah, pertumbuhan mikroorganisme ini dapat dilihat dari penambahan jumlah yang diakibatkan oleh pembelahan sel atau biasanya disebutnya itu adalah binary fission. Nah, si binary fission ini pembelahan selnya ini gak cuman terlihat secara morfologi saja, tapi di dalamnya itu si nukleusnya pun itu membelah. Nah, di sini si binary fission ini menjadi ciri mikroorganisme mengalami pertumbuhan. Nah, untuk pertumbuhan ini itu diawali dengan misal di sini bakteri ya, bakterinya ini akan memperpanjang sel, lalu di sini akan terbentuk suatu septum. Nah, si septumnya ini sebagai dinding pembelah sel bakteri. Nah, di sini ada transfer septum yang diinisiasi atau diinisiasi oleh protein FTS. Nah, protein FTS itu apa sih, Teh? Protein FTS itu adalah protein yang nanti dia akan berkumpul di sini untuk membuat si septumnya ini biar sel bakteri ini dapat membelah, dapat memperbanyak, menambahkan jumlah. Nah, menjadi sel bakteri yang sama besar. Di sini si protein FTS ini umumnya ditemukan pada yang mikroskopik, namun untuk yang di bakteri di archaea itu biasanya disebutnya protein FTSZ. Nah, FTS itu apa sih? Filamentous temperature sensitive. Jadi dia adalah suatu filamen yang sensitif terhadap temperatur. Makanya kenapa nanti bakal dibahas mengenai faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme, karena ini tuh cukup penting juga gitu untuk kalian ketahui. Nah, protein FTS ini ditemukan di organel mitokondria dan kloroplas. Dan di sini bakteri dari DNA bakteri juga ini melakukan replikasi di sini dari satu set menjadi 2 set. Makanya dia bisa separate seperti ini. Lalu ada jenis kultur. Untuk jenis kultur ini, pertumbuhan mikroorganisme juga itu dipengaruhi besar oleh jenis kultur. Nah, jenis kultur yang biasa digunakan itu ada 2 jenis, yaitu ada batch culture. Yang batch culture ini biasanya ada di Erlenmeyer, di dalam Erlenmeyer. Dan dia tuh kalau bedanya tuh apa sih batch culture sama continuous culture ini? Kalau batch kalau batch culture ini dia di dalam Erlenmeyer dan si mediumnya itu enggak jadi bukan yang dipindahkannya tuh si mikroorganismenya, bukan si mediumnya. Sedangkan kalau yang continuous culture ini dia di dalam suatu fermentor, sehingga si mediumnya yang dibuang di sini. Mungkin bisa dilihat di perbedaannya. Jadi dimasukkan gini, si mediumnya tuh tetap. Jadi yang diambilnya itu, yang diinokulasikannya itu adalah si bakterinya, bukan si mediumnya yang dipindah. Sedangkan untuk yang continuous culture ini, mediumnya itu dimasukkan, namun nanti terdapat kalau misalnya di suatu titik tertentu, di titik tinggi tertentu, itu dia akan turun, akan dibuang. Seperti itu. Jadi ada flow-nya. Dan faktor yang mempengaruhi di jenis kedua kultur ini itu adalah kecepatan dilusi dari mediumnya dan konsentrasi nutrisi di dalam mediumnya. Ini bergantung
juga pada jenis bakteri yang kalian mau kultur di dalamnya. Nah, untuk pertumbuhan mikroorganisme ini, mungkin teman-teman udah banyak yang familiar ya kalau mikroorganisme itu ada grafik fase pertumbuhannya. Nah, ini perlu diingat karena pasti ditanya, pasti di pasti ditanya sih di UTS. Ada 4 fase pertumbuhannya, yaitu ada fase lag. Di sini fase lag ini si mikroorganisme akan mengalami adaptasi terhadap lingkungan baru. Bisa dari lingkungan yang kayak dari tanah masuk ke medium itu kan mereka butuh adaptasi ya. Nah, di sini di fase lag inilah mereka mulai beradaptasi terhadap lingkungan barunya. Lalu masuk ke fase eksponensial atau logaritmik. Di sini dia akan ini adalah fase di mana si mikroorganisme tuh lagi aktif-aktifnya membelah, aktif-aktifnya menam, eh, jumlahnya bertambah gitu. Dan di sini pasti akan ada kenaikan drastis di jumlahnya. Lalu ada fase stasioner di mana laju pertumbuhan itu sama dengan laju kematian dari mikroorganismenya, makanya disebutnya stasioner atau fasenya tetap gitu. Makanya di sini lurus kan untuk fase stasioner. Lalu eh, yang terakhir itu adalah fase kematian atau death phase. Di sini jumlahnya itu menurun drastis akibat dari kerusakan sel. Di sini eh, faktornya macam-macam, nanti bakal dijelasin juga kenapa eh, 4 fase ini tuh pasti terjadi pada saat mikroorganisme tuh bertumbuh gitu. Pasti nanti bakal dijelasin apa aja faktornya. Tapi kalau bisa disentuh sedikit, kenapa bisa mengalami dead phase ini? Karena si mikroorganismenya either misal di dalam medium tuh nutrisinya udah habis, atau mungkin dia udah densitas atau kepadatan dari mediumnya itu sudah terlalu banyak sehingga perlu sehingga banyak yang nggak dapat nutrisi jadinya dia mati seperti itu, atau mungkin lisis karena temperatur banyak uh, causing factors-nya. Jadi nanti bakal dijelasin juga uh, apa sih yang menyebabkan si dead phase ini tuh terjadi gitu. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan mikroorganisme ini kan dibatasi oleh faktor pembatas ya, tadi udah dijelasin. Misalnya faktor pembatasnya tuh lingkungan, bisa temperatur, bisa pH, bisa oksigen, bisa banyak gitu. Dan nutrisi ini juga penting gitu. Misal di lingkungan kita aja, misal nutrisinya tuh udah nggak cukup, bakteri tuh bakal masuk ke dead phase itu. Nah, si pertumbuhan bakteri ini bisa diprediksi dengan perhitungan rumus. Sebenarnya rumusnya itu ada banyak ya. Kalian bisa cari-cari, mungkin nanti aku nitip ke teman-teman dari PPDS kayak sumber-sumber yang bisa kalian cari, rumus-rumus yang bisa kalian pakai gitu. Tapi untuk secara umumnya itu kan bakteri itu dia pembelahannya dari satu sel jadi 2 sel ya, pembelahan biner itu kan. Makanya ini tuh bisa dirumuskan menjadi N sama dengan N0 dikali 2 pangkat N. Nah, si N-nya ini adalah jumlah sel akhirnya. Kalau misalnya kita mau tahu jumlah sel akhir, lalu ada N0 yaitu jumlah sel awal bakterinya, 2 N. N-nya itu adalah jumlah generasinya. Oh ya, aku tadi lupa. Maaf, tadi ada yang ketinggalan. Nah, di satu mekanisme binary fission itu adalah satu generasi, satu satu waktu generasi. Dan satu waktu generasinya itu nggak bisa kayak, oh bakteri itu generasinya 2 menit, 4 menit. Enggak ya, teman-teman. Jadi generation time ini bergantung kepada spesies bakterinya. Jadi kalau misalnya, jadi bergantung suhunya juga gitu, bergantung faktornya juga gitu. Jadi si generation time ini beda-beda setiap spesiesnya.
Nah, dari si jumlah generasinya itu nanti dipangkatin ke yang dua ini. Misal di sini ada contoh soal, boleh teman-teman kalau misalnya pada punya kertas ya, boleh dong bantu ngitung gitu. Misal suatu koloni bakteri pada awalnya berisikan 500 sel dan melakukan pembelahan setiap 20 menit. Tentukan jumlah sel akhir setelah 3 jam jika proses pembelahan berlangsung tanpa gangguan. Ini teman-teman boleh kalau misalnya ada yang mau menjawab, siapa tahu ada yang mau menjawab, boleh. Pakai pakai rumus yang ini kok, tinggal masukin aja. Kalau misalnya ada, nanti boleh di screenshot nanti sambil pematerian, sambil dihitung sama kalian, yang bisa jawab di kolom chat, boleh. Nah, selanjutnya, si pertumbuhan mikroba ini itu bisa dikendalikan oleh beberapa cara. Ini mungkin lebih familiarnya di praktikumnya ya. Kayak misal, teman-teman kan mungkin familiar ya, kenapa kita harus sterilisasi dulu mediumnya, atau kenapa kita harus melakukan destruksi gitu. Pasti teman-teman kayak, kenapa sih harus destruksi gitu? Pasti pasti familiar gitu sama destruksi, karena kalian kan udah praktikum ya. Karena si destruksi inilah dia kan temperaturnya tinggi, tekanan juga tinggi. Di ini mengandalkan si pertumbuhan mikroorganisme, jadi dia nggak bertambah banyak gitu. Istilahnya kita membunuh merekanya gitu. Jadi biar si mikrobanya tuh nggak makin banyak di mediumnya. Jadi bisa bersih dan bisa steril untuk dilakukan kultur berikutnya. Nah, untuk sterilisasinya, Yang mana? untuk Yang putih itu yang garis-garis. sterilisasinya bisa sterilisasi panas Yang kering haun? dengan Silikon. Kenapa? Taruh di dengan sterilisasi panas kering dengan menggunakan oven. Ini mungkin kan kurang familiar ya, karena biasanya kita kan sterilisasi uap tekanan pakai autoclave. Cuman bisa pakai oven juga. Terus ada sterilisasi fraksional, terus ada sterilisasi filtrasi, bisa juga pakai sinar radiasi, cuman sepengetahuan aku, kalau yang sinar radiasi itu udah jarang dipakai. Terus ada sterilisasi dengan bahan kimia. Biasanya ini tuh dipakainya kalau buat mikropropagasi. Kalian mungkin nanti bakal dapat ya propagasi tumbuhan. Itu biasanya sterilisasinya pakai bahan kimia, pakai Clorox, either pakai Clorox atau pakai apa sih, pembersih lantai gitu. Pakai pembersih lantai gitu, pakai Wipol gitu loh. Itu sterilisasi dengan bahan kimia itu juga bisa, cuman biasanya itu buat yang mikropropagasi. Seperti itu. Selanjutnya, itu ada pertumbuhan mikroorganisme ini juga di hmm, dibatasi ya. Tadi kan udah dijelaskan ada faktor pembatasnya. Nah, faktor pembatasnya ini ada faktor yang abiotik. Abiotik tuh faktor yang tak hidup, sama faktor biotik yang hidup. Untuk faktor abiotik tuh biasanya faktor-faktor lingkungan ya, biasa disebut ya kalau di kelas itu biasanya faktor lingkungannya apa aja sih? Kayak nutrisi ini berpengaruh besar, berpengaruh esensial sekali terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Jelas kalau misalnya nutrisinya, misalnya dalam suatu substrat nutrisinya kaya, ya pasti mikroorganismenya pun bakal terus melakukan pembelahan secara biner kan. Tapi kalau misalnya nutrisinya kurang, pembelahan biner itu pasti dia akan mulai terganggu gitu. Lalu ada salinitas, nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai salinitas. Lalu ada temperatur, lalu ada tekanan, makanya kenapa pas sterilisasi itu tekanannya tuh di 1,5 atmosfer di autoclave itu karena si pertumbuhan mikroorganisme ini bisa ditekan oleh uh, tekanan tinggi, lebih dari tekanannya lebih dari atmosfer kita kan, kita
atmosfer ya. Kalau di otak kelas 1,5 gitu. Lalu ada pH. Ini juga menjadi faktor penting untuk mikroorganisme untuk bertumbuh. Lalu ada kelembapan dan kadar oksigen. Ini bakal sering dibahas dan pasti dibahas di dalam soal. Jadi dicatat baik-baik. Kalau yang pasti ada tuh kayak temperatur, terus salinitas, kadar oksigen itu pasti ada gitu. Sama faktor biotiknya itu adalah interaksi positif. Interaksi positif itu interaksi yang saling menguntungkan. Istilahnya mah kayak simbiosis mutualisme ya. Kalau faktor biotik yang interaksi positif. Kalau interaksi negatif itu yang parasitisme. Kalau yang parasitisme tuh kayak misal suatu mikroorganisme kan bisa aja dia bersifat parasit di manusia. Kayak penyebab penyakit pada manusia ataupun penyebab penyakit pada tumbuhan pun bisa. Itu pun interaksi negatif gitu. Jadi kalau yang biotik itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi untuk di sini aku bakal ngebahas pertemuan mikroorganismenya tuh secara faktor abiotiknya aja. Karena kalau yang faktor biotik mungkin kalian bisa cek-cek lagi di lingkungan kalian, bisa cek artikel jurnal maupun buku. Nanti juga bakal aku kasih kayak PDF buku ya, nanti kalian baca-baca aja di situ itu lengkap gitu. Dan aku ngambilnya juga dari situ gitu. Untuk faktor abiotik suhu, ini jelas ya, karena kan kalian pada saat praktikum pun mengembangbiakan kultur bakteri itu kan di dalam inkubator yang suhunya 37 derajat. Kenapa? Karena bakteri itu umumnya yang bukan Archaebacteria ya, jelas. Kalau Archaea dia pasti suhunya ekstrim gitu. Tapi kalau yang pada umumnya kayak ya bakteri pada umumnya yang bisa kita temukan di debu, di udara, itu dia itu optimalnya bertumbuh pada suhu 37 derajat gitu. Itu masuknya ke mesofil ya, teman-teman, kalau yang biasa umumnya itu. Makanya kenapa inkubator tuh perlu gitu. Nah, untuk pertumbuhan untuk klasifikasi bakteri berdasarkan temperatur ini ada 4. Itu ada sikrofil. Sikrofil itu biasanya yang hidup di kutub itu dari -10 sampai 20 derajat Celcius. Nah, kalau bakteri sikrofil ini dia tuh di dalam membrannya tuh dia banyak lemak tak jenuhnya di dalam membrannya, sehingga dia tuh disebutnya membran itu membran semi fluid gitu. Kalau sikrofil tuh biasanya untuk contohnya boleh sih kalian cek-cek lagi ya, karena biasanya kayak ini kayak Pelaromonas itu dia sikrofil. Pokoknya yang ada di kutub utara itu biasanya sikrofil. Kalau yang kita biasa temukan, yang biasa kalian kultur, itu masuknya mesofil. Nah, biasanya itu dari 10 derajat sampai 45, tapi optimalnya itu di 37. Optimalnya, makanya kenapa kita perlu inkubator. Dia kadar lemak jenuhnya tinggi, sehingga pada membrannya itu dapat terbentuk ikatan hidrofobik. Nah, ikatan hidrofobik inilah yang bikin dia tuh jadi lebih kuat terhadap faktor lingkungan yang bisa mengganggu pertumbuhannya. Lalu ada termofil. Nah, untuk termofil ini itu di 40 derajat sampai 70 derajat Celcius. Di sini dia tuh ikatan hidrokarbonnya tuh C40, di mana di sini tuh ada unit isopropan yang berulang-ulang gitu, sehingga akan membentuk membran yang disebutnya membrannya monolayer gitu. Nah, fungsinya apa sih? Fungsi si ikatan hidrokarbon C4 ini itu fungsinya untuk mencegah melting, mencegah apa itu melting ya? Leleh. Ya, mencegah leleh pada bakteri. Lalu
ada hipertermofil. Nah, hipertermofil ini dia tuh klasifikasi bakteri yang sebenarnya udah masuknya ke archaea. Cuman masih dimasukin ke sini karena ada ya dia masih masuknya bakteri kan. Cuman dia tuh rata-rata udah masuknya ke jenis Archaebacteria. Itu tuh biasanya hidupnya di 65 sampai 114 derajat Celcius. Biasanya dia tuh habitatnya kayak kalian tahu ciater gak sih? Nah, itu kan dia sumber air panas ya. Walaupun sebenarnya kayak iya sih bisa. Dia kan sumber air panas. Di situ banyak bakteri hipertermofil di situ tuh. Makanya harus hati-hati ya kalau di sana harus bilas segala macam tuh karena banyak bakteri hipertermofil di sana. Kalau bakteri hipertermofil ini jumlah ikatan ioniknya tuh dia tuh punya asam amino asam dan asam amino basa yang berinteraksi dengan ikatan hidrofobik sehingga dia tuh bisa resisten terhadap pelipatan sitoplasma yang bisa disebabkan oleh temperatur yang tinggi gitu. Makanya dia kenapa lebih kuat gitu dibandingkan yang ketiga ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau faktor abiotik pH ini juga ini tuh juga sangat penting gitu ya bagi mikroorganisme untuk bertumbuh gitu. Ada klasifikasi mikroorganisme yang dia tuh asidofil, yang dia tuh kuat di pH asam, yang pH-nya tuh kurang dari 5. Dia tuh punya adaptasi biokimia itu di membran selnya. Di membran selnya itu dia bisa tahan terhadap kebocoran ion H+, yang misalnya tuh pada lambung kita. Ya, biasanya di sistem pencernaan itu biasanya dia asidofil. Contohnya ini kayak misal Lactobacillus acidophilus juga dia kuat di pH yang rendah. Terus ada klasifikasi yang neutrofil, yang dia tuh klasifikasi bakteri yang kuatnya tuh dia di pH-nya yang netral, terhitungnya netral, kayak di pH 5 sampai 9. Yang umumnya ditemukan pada lingkungan dan tubuh manusia, contohnya itu ada E. coli gitu. Lalu ada yang alkalifil. Nah, kalau yang alkalifil dia tuh habitatnya tuh di pH yang basa atau yang tinggi. Nah, berbeda dengan asidofil kan, kalau asidofil dia tahan terhadap kebocoran ion H+ dari lingkungan ke dalam. Sedangkan kalau yang alkalifil dia tuh adaptasi biokimia tuh mempertahankan ion H+ yang ada di dalam tubuhnya biar si pH-nya tuh tetap seimbang dan punya enzim yang stabil di kondisi basa. Contoh dari alkalifil tuh kayak Bacillus acalophilus itu termasuk yang alkalifil. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini faktor abiotik oksigen juga berpengaruh besar dalam pertumbuhan mikroorganisme. Efek oksigen ini ya oksigen ini berperan besar ya. Ada yang dia tuh bakteri yang termasuk aerob sama yang anaerob. Ingat, yang aerob itu yang dia kalau aerob itu O2. Dia ada O2-nya, butuh O2. Kalau anaerob dia itu bukan gak butuh sih, cuman kayak ya ada yang pokoknya oksigennya tuh lebih rendah lah dibanding yang aerob gitu. Kalau yang aerob ini ada yang obligat, ada yang fakultatif, ada yang mikro aerofilik. Kalau obligat ini aku kasih beda ya. Kalau obligat tuh dia berarti butuh, harus. Kalau misalnya nggak ada oksigen, aku mati. Aku tanpamu, aku mati. Ya itu, obligat pokoknya. Kalau anaerob, yang obligat berarti kalau ada oksigen, aku mati. Kalau misalnya ada kalau nggak ada oksigen, aku hidup. Kalau ada oksigen, aku mati. Gitu.
Kalau yang fakultatif itu ya ada nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa gitu. Cuman biasanya harus ada gitu. Lebih bagus tumbuhnya kalau ada oksigen gitu. Kalau yang aerotoleran itu dia bisa toleransi terhadap oksigen gitu. Cuman ya lebih baik itu gak ada oksigen. Kayak gitu. Ini pasti ditanya ya, kalian harus cari sendiri jenisnya, spesiesnya. Biar belajar sendiri juga soalnya. Selanjutnya ada bakteriologi atau bakteri, pembahas bakteri. Nah, bakteri itu berasal dari kata bakterion yang artinya tuh batang kecil. Nah, si bakteri ini adalah organisme mikroskopis yang disusun atas satu sel. Nah, si bakteri ini tuh ada di mana-mana. Di mana-mana kalian name it, misal di daun ada, di batang ada, di tanah ada, pokoknya substrat, bahkan di udara pun ada. Di kita ada, jangan dikira kalian nggak punya bakteri, ada bakteri di kalian tuh. Makanya dia tuh hidupnya itu bisa di berbagai habitat atau biasa disebut kosmopolitan. Ini harus dicatat ya, ini garis-garis pentingnya aku kasih bold. Lalu untuk bakteri ini bisa bersifat parasit. Kalau parasit ya dia bisa menyebabkan penyakit, either penyakit atau dia bisa nyebabin sindrom pada manusia. Beda-beda, tapi umumnya dia tuh ya negatif gitu terhadap kita sebagai inangnya. Lalu dia juga bisa bersifat simbion atau bersifatnya menguntungkan gitu. Contoh, aku nggak tahu kalian praktikum udah sampai rhizobium apa belum, tapi kayaknya belum deh kayaknya. Ya nggak sih? Bakteri itu ada Belum, dalam belum ya. Kalau di tumbuhan tuh dia bisa berperan sebagai simbion atau dia tuh bisa menguntungkan bagi si tumbuhannya. Dia tuh bisa mengikat nitrogen dari atmosfer dan mengubah si nitrogennya itu ke molekul yang bisa diserap oleh tumbuhan. Sehingga itu bisa jadi nutrisi tambahan bagi si tumbuhannya. Itu rhizobium contohnya ya, kalau yang simbion. Kalau yang parasit banyak sih, kayak E. coli juga. Ya, terus Pseudomonas, jenis-jenis Pseudomonas itu biasanya parasit gitu. Ada juga yang hidup bebas aja gitu, dia kayak di udara tanpa beban aja gitu. Ada juga dia yang sifatnya kayak gitu. Untuk berkembang biaknya itu gimana sih kembang biaknya? Kalau bakteri itu paraseksual, itu bisa konjugasi, terus bisa transformasi atau transduksi. Ini kalian bisa baca lebih lengkapnya karena kalau dijelasin kayaknya kepanjangan. Tapi intinya kalau konjugasi itu kalian baca aja deh, pokoknya bisa deh. Nanti aku kirimin bukunya, tapi kalau konjugasi itu kayak mereka bertukar materi genetik. Itu yang paling banyaknya. Kayak crossing over kan? Tahu crossing over kan? Udah biodasar belum sih mereka? Udah kan? Kalau kalau crossing over di mitosis, di meiosis kan ada crossing over ya. Crossing over tuh kayak pertukaran materi genetik, pertukaran DNA, pertukaran RNA itu konjugasi itu itu. Oke? Terus dia tuh kan kalau kalian lihat di medium itu bulat-bulat ya, gede-gede gitu. Katanya mikroskopis, tapi kok kelihatan iya itu kalian tuh melihatnya koloninya. Oke? Nah, jadi dia tuh bisa hidup secara koloni tuh banyak kan, atau dia juga bisa hidup secara soliter gitu ya, sendiri-sendiri aja gitu. Terus ini ciri khas ya, gimana ya bilangnya? Ya ciri khas sih. Bisa dibilang ciri khas dari bakterinya itu adalah dia punya DNA-nya berupa sirkuler, DNA plasmid sirkuler. Kalau kalian mau baca lebih lanjut mungkin bisa di mata kuliah nanti biomol itu dibahas secara rinci. Cuman
Kayaknya nggak perlu dulu deh, kan pokoknya tahu dulu aja kalau DNA si bakteri itu bentuknya nggak linear. Kan kalau kita manusia bentuknya linear ya, walaupun kita juga super coiled ya, cuman mereka juga super coiled tapi bentuknya sirkuler. Nanti dikasih lihat sirkulernya kayak gimana. Bulat gitu loh guys, maksudnya. Terus punya dinding sel. Of course, dinding selnya tuh peptidoglikan ya. Peptidoglikan ini tuh yang menjadikan si bakteri itu ada gram positif sama gram negatif. Nanti juga bakal dijelasin. Coba. Nah, ini waktu dulu, waktu dulu bakteri ini tuh mereka masuk ke dalam Eubacteria sama Archaea itu dulunya satu Eubacteria. Cuman setelah penelitian lebih lanjut, peneliti itu merasa bahwa tapi sebenarnya banyak perbedaan ya loh antara bakteria sama archaea tuh. Jadi akhirnya dipisahlah si bakteria sama archaeanya gitu. Terus ada eukariota ya, animals, fungi, plants, kayak gitu-gitu. Oke. Terus ada struktur sel bakteri secara umum. Nah, si bakteri itu secara umum seperti ini ya. Mungkin dilihatin di mikroskopis nggak sebagus ini ya, cuman ini gambaran aja gitu. Kalau bakteri itu punya yang struktur kapsul. Nah, si kapsul ini berperan sebagai pertahanan diri dari antitoksin. Antitoksin itu apa sih? Dia tuh istilahnya kayak penyebab lisisnya sel bakteri itu disebutnya antitoksin. Jadi mereka tuh punya pelindung diri bernama kapsul. Nah, mungkin kalian harusnya ada sih pas waktu praktikum pewarnaan kapsul. Nah, yang dipanasin itu bisa kapsul, bisa endospora sih sebenarnya, cuman umumnya tuh yang dibahas di sini sekarang kapsul dulu ya. Nah, ini kapsul atau slime layer ini dia sebagai pertahanan diri dari antitoksin. Terus dia punya dinding sel. Di bawah kapsul ini ada dinding sel sebagai pelindungan dari tekanan osmotik dan lingkungan yang kurang stabil misal. Terus ada membran plasma. Di sini dia mengatur keluar masuknya zat. Terus dia juga sebagai tempat metabolisme terjadi dan menjaga gradien ion gitu. Terus ada sitoplasma di sini. Sitoplasma ini dia kan cairan sel ya. Bener nggak sih? Cairan sel. Sito tuh sel, plasma tuh cairan. Jadi cairan sel. Dan di sini tuh tempat terjadinya semua aktivitas metabolisme tuh terjadi di sitoplasma. Terus ada ribosom. Mana ribosom? Nih, ada ribosom. Dia tuh tempat disintesisnya protein melalui mekanisme translasi RNA. Terus ada nukleoid. Di sini nukleoid ini kromosom. Kalau di kita kromosom ya, cuman di sana tuh mereka nggak punya kromosom. Jadi disebutnya nukleoid. Dia tuh menyimpan informasi genetik dan tempat replikasi DNA dan transkripsi RNA. Jadi istilahnya di sini buat intinya di sini ya. Terus ada plasmid atau DNA ekstrak kromosomal. Di sini tuh dia membawa gen tambahan yang misalnya tuh gen resistensi terhadap antibiotik. Misal bakteri kan ada yang resistensi terhadap antibiotik, itu tuh plasmid. Gitu. Terus ada dinding sel. Nah, ini dinding sel inilah yang membedakan bakteri itu ke dalam dua jenis. Ada yang gram positif, ada yang gram negatif. Yang gram positif itu peptidoglikannya tuh lebih tebal. Dia tebal, jadi terwarnai warnanya ungu. Sebenarnya gimana ya ngejelasinnya? Kayak si peptidoglikannya lebih tebal yang gram positif, sedangkan yang gram negatif tuh dia peptidoglikannya tuh lebih tipis gitu.
Nih, bisa dilihat ya di sini pas pewarnaan ini berarti dia positif. Kalau yang merah-merahnya itu negatif. Kayak gitu. Nah, di gram positif ini dia tuh punya oh, bentar. Di gram negatif itu tuh dia kalau Bu Pipit ya bilangnya tuh sandwich. Ya, pokoknya dia apa kalau beliau tuh bilangnya itu sandwich karena si peptidoglikannya tuh di tengah, terus ada membran lagi di atasnya, di bawah juga ada membran lagi gitu. Sedangkan kalau yang positif itu nggak kayak sandwich gitu, jadi peptidoglikan aja besar gitu. Kayak aku sih bilangnya kayak cake ya. Cuman nggak tahu kalau kalian bilangnya kayak apa. Tapi kalau kataku ini kayak cake, kalau ini kayak sandwich gitu. Kayak gitu. Nah, kalau di dinding sel bakteri gram positif itu, ternyata dia tuh punya komponen tambahan. Nah, komponen tambahannya apa sih? Komponen tambahan itu asam teikoat. Nah, asam teikoat ini terdiri atas gliserol, fosfat, sama ribitol. Yang fungsinya itu sebagai attachment site atau titik menempelnya virus bakteriofag. Dan dia juga berperan penting untuk perpindahan ion keluar masuk selnya gitu. Nih, teichoic acid itu yang ini. Ini kan peptidoglikan. Di atas peptidoglikan tuh ada asam teikoat ini. Nah, ini tuh nanti misal di sini ada ini misal bakteriofag ya. Cuk 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 nempel di sini. Seperti itu. Oke. Nah, kalau berdasarkan bentuknya ini ada banyak ya. Kalian juga pasti udah dijelasin gitu. Ada yang kokus, pas pewarnaan ada yang kokus, ada yang basil, ada yang spiral, ada yang spiroset, ada yang kayak ada yang filamen gitu. Beda-beda bentuknya. Kalau yang ini ya biasanya basil gitu. Nah, ini yang aku maksud tadi. Oh, harusnya ini di depan, maaf ya. DNA bakteri itu double helix ya, sama kayak kita. Cuman dia tuh dibungkusnya sama nukleoid dan bentuknya itu kan kalau kita super coiled aja ya. Kalau mereka tuh super coiled sirkular. Jadi bentuknya tuh bulat kayak gitu. Oke. Nah, terus bakteri juga kan dia punya alat gerak ya, rata-rata punya alat gerak sih, cuman mungkin nggak kelihatan. Yang punya alat gerak tuh biasanya yang sifatnya infeksius, yang parasit lah, kayak gitu. Nah, untuk si bakterinya tuh yang punya alat gerak tuh bisa melakukan kemotaksis. Kemotaksis itu apa sih? Ya ini ya, bahasa biologi sekali. Kemo itu artinya kimia, taksis artinya gerak. Berarti kemotaksis ada bergerak berdasarkan senyawa kimia. Bisa dibilang seperti itu ya secara harfiahnya gitu. Nah, bakteri ini bisa bergerak. Kemotaksis ini ada dua jenis, ada yang positif sama yang negatif. Kalau yang positif itu bakteri itu akan bergerak mendekat ke senyawa kimianya. Ini tuh contohnya ada di kalian kalau udah belajar mikrobiom ya, agak jauh sih, cuman aku nggak bisa mikir contoh yang paling bagusnya apa. Tapi kalau ini tuh tanaman tuh mengeluarkan senyawa yang namanya tuh senyawa eksudat. Nah, senyawa eksudat ini akan menarik, istilahnya kayak attract gitu, meng-attract bakteri untuk masuk ke dalam jaringan si tumbuhan karena si tumbuhan tuh butuh simbion, butuh bakteri untuk membantu tumbuhan tersebut untuk entah metabolisme lah, untuk resistensi juga kah, beda-beda. Cuman biasanya tuh berupa senyawa eksudat inilah yang menarik. Nah, ini tuh dia akan bergerak mendekat si bakteri itu ke tanamannya karena si tanaman ini mengeluarkan senyawa eksudat. Kayak gitu. Ini contoh yang kemotaksis positif.
Kalau yang kemotaksis negatif itu bakteri bergerak menjauh. Kayak kalian mungkin udah ya praktikum, udah belum sih? Kan udah praktikum resistensi kan? Sudah, Pak. Nah, eh, praktikum resistensi itu adalah contoh kemotaksis negatif. Di mana sih bakteri itu menjauh? Karena kan ada apa namanya? Wilayah hambat, zona hambat, sorry. Ada zona hambat kan? Terlihat ada zona hambatnya, itu tuh adalah kemotaksis negatif. Bakteri itu bergerak menjauh dari si senyawa antibiotik yang kita kasih ke situ gitu. Contohnya itu. Nih. Jadi ya kayak gini lah dia kira-kira bergeraknya mendekat gitu ke arah attractant-nya. Oke. Lalu untuk reproduksinya itu bakteri bisa bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Kalau secara aseksualnya dia itu tadi ya kayak binary fission atau pembelahan biner, terus fragmentasi dia fragmentasi gitu ya. Terus bisa secara tunas juga. Sedangkan kalau secara seksual tadi ada konjugasi, transduksi, sama transformasi. Nah, di sini kalau kalian pewarnaan kapsul itu harusnya kelihatan ya kalau misalnya di sini tuh kayak ada semacam selaput lendir yang menutupi si sel bakterinya. Nah, ini tuh fungsinya untuk melindungi organel sel dari faktor-faktor lingkungan yang ekstrim gitu, yang udah di luar optimalnya dia gitu. Nah, ini tuh juga bisa jadi karakteristik koloni dalam media kultur dan bisa juga sebagai menginisiasi infeksi di dalam sel inang, di dalam tubuh si sel inangnya, misal di manusia, di tumbuhan, dan juga sebagai reseptor untuk virus bakteriofag. Jadi misal bakteriofag masuk gitu, ini tuh jadi reseptornya, jadi penerima virus bakteriofagnya. Untuk kapsul sendiri ada 2 jenis, ada yang glycocalyx. Ini tuh dia di dalamnya tuh kayak ada glukosa sama protein. Ini tuh dia mencegah sel untuk mengering juga gitu ya, si glycocalyx ini. Ada juga yang polisakarida. Ini tuh dia bisa melindungi bakteri dari fagositosis yang ada di dalam sistem imun sel inang. Biasanya sih di manusia kalau yang polisakarida ini. Nah, untuk perannya, ini kalian bisa baca-baca ya, banyak peran bakteri itu banyak berperan penting di manusia. Itu peran ekologisnya bisa jadi dekomposer, terus bisa membantu tumbuhan untuk menyerap nutrisi lebih banyak, seperti itu. Terus di bidang industri misal kayak apa ya, kalian cari sendiri lah ya. Terus kalau di bidang kesehatan gitu biasanya kayak antibiotik gitu bisa. Kalau peran negatif tuh maksudnya kayak yang menyebabkan penyakit. Atau misalnya kalau kalian belajar biotek ya, di biotek tuh ini tuh bisa jadi bioweapon, mungkin kalian belum kenal. Jadi di masa depan kita kemungkinan gak berperang lagi dengan senjata, tapi berperangnya melalui bioweapon. Bioweapon itu kita bisa misal dari laboratorium dia menyebarkan virus atau menyebarkan bakteri mematikan gitu untuk memusnahkan manusia, itu namanya bioweapon. Itu di masa depan kemungkinan besar akan terjadi gitu. Makanya kita harus menjaga sistem imun kita untuk tetap sehat dan bugar. Oke, lanjut ke Archaebacteria. Kalau Archaebacteria ini bedanya apa? Bedanya tuh dia nggak punya dinding sel. Jadi ya dia dibilangnya juga pseudo. Pseudo kan artinya semu ya. Peptidoglikan itu dinding sel bakteri. Jadi pseudopeptidoglikan ya dia dinding selnya semu. Dia nggak, tapi istilahnya tuh dia nggak punya dinding sel kayak bakteri gitu.
Dan dia berevolusinya tuh, makanya dia berevolusinya tuh terpisah sama bakteri. Bakteri archaea gitu. Dan dia tuh termasuk ke organisme kuno. Dia tuh dekat sama luka. Kalian udah evolusi belum sih? Belum ya? Udah belum evolusi? Belum ya? Belum teh. Nah, ya, ya, eh ya pokoknya nanti kalian belajar ya pasti evolusi itu ada luka, abis luka tuh ini Archaebacteria. Nah, si reproduksi Archaea ini tuh sama ya kayak bakteri, walaupun dia nggak punya dinding sel, tapi ya dia pembelahannya sama, biner. Bisa tunas, bisa fragmentasi, ataupun mekanisme-mekanisme lainnya. Dan secara fisiologis, dia tuh sifatnya itu umumnya anaerob. Banyaknya itu yang nggak butuh oksigen. Yang aerobnya tuh sebagian kecil banget yang aerobnya tuh. Kalau yang anaerobnya banyak, rata-rata sih bisa sampai yang obligat itu biasanya itu archaea gitu. Ada yang fakultatif juga ada, cuman yang paling sedikit tuh aerob gitu. Dan habitatnya of course ya di kondisinya ekstrim. Yang kayak kalau kalian tahu Palung Mariana. Tahu teh. Nah, di Palung Mariana tuh dia kan ekstrim ya di situ. Terhitungnya itu lingkungan yang ekstrim. Tapi di situ ada bakteri loh. Mungkin kalian bisa cari-cari, bukan bakteri, sorry. Ada banyak archaea di situ. Kalau kalian bisa banyak tuh ada artikel jurnal yang ngebahas tentang Archaebacteria di palung-palung tuh itu banyak banget jenis-jenisnya. Kalian kayak ini tuh secara mekanisme metabolisme itu dia tuh menghasilkan gas. Biasanya yang nanti ada klasifikasinya ya. Ada archaea yang dia tuh bisa menghasilkan gas metan yang itu sebagai produk metabolismenya. Nah, untuk menghasilkan gas metana ini dia tuh mereduksi karbon dioksida di dalam tubuhnya. Di dalam selnya. Nah, untuk archaea ini dia tuh kan ada lipidnya ya, sama dia juga punya lipid gitu. Dia tuh lipid pada archaea ini tuh punya cabang hidrokarbon yang dihubungkan sama gliserol melalui ikatan eter. Jadi dia tuh nggak punya rantai asam lemak gitu. Jadi adanya gliserol sama eter kayak gitu di cabang hidrokarbonnya. Nah, mungkin yang bingungnya tuh di sini ya, kayak ini tuh adalah struktur biokimia dari dinding sel Archaebacteria. Nah, bedanya tuh si archaea sama bakteri itu di sini. Kalau bentar ya, aku nulis. Kalau di archaea tuh dia itu memproduksinya NAG atau N-asetil glukosamin sama N-asetil glukosaminuronik. Nah, di sini tuh si dua senyawa kimia ini tuh, yang ini sama yang ini, itu tuh fungsinya membuat si struktur selnya tuh tetap kuat di kondisi lingkungan yang ekstrim, kayak misal yang tadi ya, temperaturnya tinggi atau yang salinitasnya tinggi, itu dia tetap stabil karena ada dua senyawa kimia ini yang dibuat di selnya. Apa sih kalau di itu ya? Nah, ini. Kalau di bakteri itu punyanya NAM. Gitu. Kayak gitu. Kalau di sini dia NAG punyanya. Nah, ini tuh jadi peneliti tuh memasukkan dua senyawa ini sebagai mekanisme adaptasi Archaebacteria terhadap lingkungan yang lebih ekstrim. Makanya kenapa mereka bisa tetap hidup dan
nggak ringkih gitu si struktur selnya seperti itu. Ini bisa dibaca juga ya, nanti bukunya aku kirimin dah. Nah, untuk Archaebacteria ini diklasifikasikan berdasarkan habitat ekstrimnya dan ya habitat ekstrim sih bisa dibilang. Ada yang habitat ekstrim kayak di hipertermofil yang di suhu tinggi. Kalau yang metanogen, Archaea yang metanogen tuh yang metabolismenya itu menghasilkan gas metan gitu. Yang kalian kalian tahu septic tank nggak? Nah, septic Tahu tank tuh teh. septic tank tuh kan isinya banyak itu ya, banyak Tinja. hasil banyak itu. Nah, di situ banyak Archaeobacteria metanogen tuh di situ untuk eh, untuk eh, apa ya istilahnya, kayak apa sih istilahnya cuy, kayak metanogen tuh dia jadi makanya kenapa kalau septic tank tuh harus dibersihin ya reguler gitu ya, karena di situ banyak bakteri yang bisa ngebuat gas metan gitu. Jadi bisa, karena dia punya gas metan, dia bisa meledak. Kalau udah terlalu banyak gas metannya di dalam septic tank itu bisa meledak, guys. Jadi eh makanya kenapa harus disedot gitu secara, bukan disedot sih, apa ya, kayak dibersihkan lah istilahnya gitu. Dan makanya jangan BAB sembarangan tuh ya, ini gitu, takut aneh. Terus ada ekstrim halofil. Archaeobacteria yang ekstrim halofil ini tuh dia di yang tinggi garam. Terus ada yang termoplasma. Gitu. Selanjutnya itu ada virus. Nah, virus ini dia tuh bukan mikroskopis lagi, guys. Ultra mikroskopis. Dia tuh lebih kecil lagi dibandingkan bakteri. Dan dia tuh tersusun atas asam nukleat dan protein aja gitu. Dia nggak punya dinding sel. Asam nukleatnya bisa either DNA atau RNA sama protein. Dan sifatnya itu dia parasit obligat. Parasit dia artinya dia apa ya? Dia bisa menginfeksi gitu, infeksi membuat penyakit. Obligat tuh ya berarti dia secara keras gitu ya. Maksudnya dia bener-bener parasit gitu. Dan itu kenapa gitu dia bersifat parasit obligat, karena dia tuh cuma bisa hidup, bisa bereproduksi di dalam sel inang aja. Kalau di luar sel inang, kristal. Dia makanya kenapa sih virus itu dibilangnya makhluk antara makhluk hidup dan tak hidup. Kalau kalian belajar biosel itu dijelaskannya tuh makhluk hidup tak hidup, karena dia hidup pada saat di sel inang, tapi pada saat di luar sel inang dia mengkristal gitu, kayak COVID. COVID itu kan mereka juga mengkristal gitu pada saat udah keluarnya gitu. Dan pada saat di luar sel inang, pada saat dia mengkristal itu disebut ya virion. Kayak gitu. Nah, untuk sebagai perbandingan gitu, ukuran sel hati manusia, ribosom E. coli dan berbagai virus ini tuh sel human apa? Manusia. Sel liver hati. Sel hati pada manusia tuh sebesar ini. Nah, si virus tuh segede gini, kecil banget. Ini nih, ini virus, 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 ini virus. Ini virus coronavirus tuh kecil banget. Virus E. coli gede. E. coli tuh gede. Tuh, ini E. coli nih. Ini E. coli. E. coli itu segede gini. Dalam E. coli segede gini, tapi virusnya segede gini. Kayak bandingin berarti ultra kecil banget. Nah, dalam bentuk virion, si virus ini tersusunnya tuh pada saat dia mengkristal, virus itu tersusun
dari asam nukleat, DNA atau RNA, dan kapsid atau cangkang protein. Nah, struktur ini itu disebutnya naked virus telanjang gitu disebutnya. Nah, naked virus ini dia ditemukannya tuh pada virus yang menginfeksi bakteri, biasanya disebutnya bakteriofag ya. Kan kenalnya bakteriofag kan. Nah, si bakteriofag yang bentuknya kayak alien gitu loh, guys. Tahu kan? Nah, virus bakteriofag ini tuh struktur naked virusnya tuh ditemukan di situ. Nah, pada saat menginfeksi sel hewan, si virus ini bisa ngebentuk pembungkus. Nah, iya, membentuk pembungkus atau envelope yang tersusun dari fosfolipid bilayer dari si inangnya dan protein dari si virusnya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ya. Ini nukleokapsid itu kayak ini asam nukleat sama kapsid. Ini naked virusnya gitu. Nah, di sini dia ada pembungkusnya nih. Nah, berarti dia menginfeksi sel hewan. Kalau naked virusnya mah dia kayak begini gitu, kayak keranjang gitu loh. Nah, ini agak gimana ya, bingung. Kalau misalnya kalian kan belum belajar ya, cuman sedikit lah ya kita bahas gitu. Genom itu kan adalah seluruh informasi genetik yang ada di dalam suatu sel atau virus. Nah, si genom ini itu bentuknya tuh asam nukleat, DNA atau RNA. Genom ya, genom tuh bentuknya asam nukleat. Nah, ini tuh misal nih di virus tuh ada yang DNA, ada yang RNA kan. DNA tuh ada yang single strand, ada yang double strand. Apa strand tuh? Untai. Ada yang untai tunggal sama untai ganda. RNA juga ada yang untai tunggal sama untai ganda. Kalau yang kayak diubah dulu ke DNA baru bisa jadi. Ini kalau ini tuh harus diubah dulu ke DNA untuk jadi protein sama ya ini juga gitu. Nah, untuk klasifikasi virus itu diklasifikasikannya tuh berdasarkan genom. Tadi ya berdasarkan asam nukleatnya. Ada di kelas 1 sama kelas 7 itu dia double strand DNA. Jadi dia tuh perlu ke DNA dulu. Dari DNA langsung ditranskripsi jadi mRNA gitu. Terus nanti ditranslasi jadi protein. Contohnya itu ada bakteriofag, T4 sama hepatitis. Tuh kayak gini dia bentuknya. Terus ada yang kelas 2 itu dia single strand DNA. Terus ada yang kelas 3 itu juga itu dia double strand RNA. Ada yang kelas 4 itu single strand. Terus ya pokoknya nanti kan baca deh. Aku kirimin ya bukunya. Aku takut salah ngejelasin. Tapi ini rata-rata nggak ditanya sih. Cuman harus tahu aja gitu. Nah ini ada siklus hidupnya ya. Virus juga punya siklus hidup ya teman-teman. Ini di sini contohnya bakteriofag ya. Karena model dia. Nih, ini kan bakteri yang di luar sel inang tuh kan virion ya. Nah, si virion ini dia attach sama attachment site yang ada di bakteri. Misal yang di bakteri gram positif mah tadi ya, ada di asam teikoat itu. Misal nyempel tuh di situ. Nah, si bakteriofag ini nempel dulu, lalu dia akan melakukan penetrasi. Dia akan memasukkan DNA ke dalam si sel bakterinya nih misal. Terus dia akan mensintesis memperbanyak DNA-nya dan proteinnya. Terus dia akan mulai merakit
merakit virus-virus baru, dan si sel ini akan dilisiskan oleh si bakteriofagnya gitu. Ini siklus litik gitu. Dan di sini tuh berarti sel inangnya tuh pasti mati gitu. Ini siklus litik ini pasti sel inangnya mati gitu. Nih gambarannya seperti ini ya. Ini nempel nih. Cut, nempel. Nah, terus nanti dia penetrasi nih. Kayak nempel, menempelkan si telpinsnya ini, dia masuk si asam nukleus. Enggak tuh. Asam nukleatnya DNA-nya tuh masuk ke dalam gitu, genom T4 ini masuk ke dalam gini. Gitu. Oh, ini. Dan si virus ini tuh nempelnya di bagian tertentu gitu ya. Dia nempelnya di bagian tertentu dan sifatnya spesifik gitu. Seperti itu. Dipenetrasi segala macamnya. Untuk lama waktu dari awal penetrasi genom, reproduksi, dan sampai lisisnya itu bisa sekitar 25 menit. Tapi bervariasi ya, bergantung si spesies virusnya. Bakteriofag T4 ini merupakan bakteri virulen yang membunuh sel inangnya dengan cara lisis. Walaupun begitu, terdapat beberapa bakteri dengan genom double strand DNA yang memiliki hubungan yang stabil dengan inangnya gitu, atau temperate, disebutnya temperate virus. Nah, temperate virus ini akan masuk ke jalur lisogenik yang tidak membunuh sel inang secara langsung. Dia beda sama si sel litik gitu. Nih, lisogenik tuh dia DNA dari virusnya tuh tetap menyatu, dia tuh menyatu dengan DNA dari si inangnya. Jadi si selnya tuh tetap ada gitu. Kan kalau yang ini dia lisis ya. Kalau ini dia ada tapi jadinya terbawa terus si materi genetik dari si virusnya gitu. Oh, sama kalau dari fase lisogenik tuh bisa ke visolitik ya. Tapi dari litik nggak bisa ke lisogenik. Kayak gitu. Selanjutnya itu ada fungi. Nah, fungi atau jamur ini termasuk ke dalam mikrobial eukariotik. Maksudnya tuh apa sih? Dia tuh ada yang bentuknya mikroskopis kan, fungi itu. Nah, tapi walaupun dia mikroskopis, dia tuh tetap kehitungnya eukariotik gitu. Karena dia tuh punya membran inti sel kayak gitu. Ada yang uniseluler, contohnya hamir atau yeast, ragi yang kalian pakai buat roti itu jamur gitu. Itu fungi itu. Tapi dia uniseluler kecil gitu. Sama ada yang multiseluler, itu biasanya kapang atau mold, terus ada cendawan atau mushroom. Ini yang sama Bu Pipit ini harus dihafal ya. Nah, tapi kalau fungi tuh dia nggak punya klorofil kan? Jadi dia tuh heterotrof. Walaupun dia kayak tumbuhan gitu ya, tapi dia heterotrof. Dia nggak punya klorofil, jadi dia tuh menyerap nutrisi yang ada di sekitarnya dan diurai oleh enzim hidrolitik dan asam di dalam tubuh si jamurnya gitu. Ada 3 jenis utama dari fungi. Ada yang jamurnya tuh dia jenisnya saprofit. Dia tuh nyerap nutrisinya dari bahan organik yang sudah mati, kayak misal dari tumbuhan yang udah mati kayak gitu-gitu, itu yang biasanya disebutnya jamur saprofit. Kalau parasit, dia tuh nyerap nutrisinya itu dari sel inang hidup. Dan ada beberapa jenis jamur parasit yang sifatnya itu patogen terhadap si sel inangnya. Ada juga yang jamur mutualistik, yang dia tuh nyerap nutrisi dari inang, tapi dia juga memberikan senyawa untuk si inangnya gitu, senyawa manfaat, gimana ya? Senyawa yang bermanfaat bagi si inangnya. Kalau contoh yang mutualistik tuh kayak mikoriza,
Tapi kalian harus belajar. Mikrobiom sih dibahas nanti di mikrobiom, cuman contoh itu kayak jamur mycorrhiza itu dia simbiosis sama tumbuhan. Nah, fungi itu punya dinding sel. Dinding selnya tuh namanya kitin. Nah, si dinding selnya itu sama dia fungsinya untuk melindungi. Tapi di dalamnya tuh dia tuh punya satuan struktur tumbuh yang vegetatif. Dia kan ada fase vegetatif sama generatif. Mungkin udah dibahas ya di BST. Kalau yang besarnya gitu, yang Basidio tuh dia sama sih Basidio, Asko juga sama sih. Cuman dia tuh ada yang struktur tubuh yang vegetatif, ada yang generatif. Yang vegetatifnya tuh hifa. Nah, kumpulan dari hifa-hifa itu disebutnya miselium. Nah, si hifa ini akan memproduksi spora untuk dikeluarkan atau dikeluarkan oleh si jamur untuk untuk memperbanyak diri gitu secara vegetatifnya. Nah, di hifa ini dia tuh ada sekat-sekat nih. Nih, ini kan hifa. Nah, hifa ini tuh dia ada yang bersekat, ada yang enggak. Yang bersekat itu dia punya sekat itu disebutnya septum. Nah, si septum-septum ini tuh beda-beda ya tiap jamurnya. Cuman kalau misalnya di jamur parasit, kan tadi ada jenisnya ya. Ada yang jamur parasit, dia tuh si hifanya tuh khusus. Eh, apa? Si hifanya tuh khusus. Nama hifanya tuh Haustoria. Nah, si hifa Haustoria tuh dia itu bisa menembus jaringan di dalam sel inang untuk mengambil uh, nutrisi dari si sel inangnya gitu. Makanya dia disebutnya parasit gitu. Nah, ini nih. Ini. Ini kan sel tumbuhan nih misalnya. Karena biasanya di tumbuhan ya. Ini misalnya, ini tuh hifa dari si jamurnya. Nah, ini tuh ada haustorianya nih. Dia tuh bisa nembus ke membran sel si tumbuhan, terus ngambil nutrisi dari situ. Gitu. Nah, reproduksinya itu ada yang reproduksi jamur atau fungi itu ada yang ada fase yang aseksual sama seksual. Ini mungkin bakal dibahas lebih lanjutnya di BST ya sebenarnya. Cuman aku di sini bahas sedikit aja gitu. Kalau yang aseksual itu jamur akan menghasilkan spora untuk memperbanyak diri. Nah, si sporanya ini kan dia akan terbawa oleh either air atau udara gitu. Jadi ada banyak gitu. Nah, ini tuh jadi jadi apa ya? Kayak gara-gara si reproduksi aseksual menghasilkan spora inilah, jadi si jamur tuh ada banyak gitu distribusinya, peta distribusinya jadi luas gitu si suatu spesies fungi itu. Ada yang secara seksual. Ini tuh umumnya si kalau yang seksual tuh biasanya untuk menghasilkan keragaman genetik dari si spesiesnya gitu. Dan si sporanya ini tuh nggak melulu kayak, oh di meja bisa berkecambah ya kalau mejanya substratnya cocok, ya oke gitu. Tapi kan nggak semua meja tuh substrat yang cocok untuk spora kan, gitu. Jadi si spora tuh cuma bisa berkecambahnya ya umumnya di kondisi yang lebih lembab, terus yang substratnya tuh sesuai sama si sporanya gitu, nutrisinya cukup, kayak gitu. Nah, kalau fungi ini tuh umumnya ya yang biasanya diketahui gitu sama kita, fungi itu diklasifikasikannya berdasarkan jenis-jenis sporanya. Ada zigomikota, dia tuh ngebentuk spora zigospora di reproduksi seksualnya. Ini contohnya Rhizopus stolonifer. Itu tuh di
di roti ya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah di roti. Tapi boleh kalian cek lagi ya. Terus ada ascomycota, dia tuh ngebentuk ascospora di reproduksi seksualnya. Pada saat reproduksi aseksual, contohnya kayak Saccharomyces cerevisiae, Penicillium, itu ascomycota. Terus ada Basidiomycota. Kalau Basidiomycota ini ngebentuk Basidiospora di reproduksi seksualnya. Contoh Basidiospora tuh kalian makan. Yang kalian makan aja apa? Yang edible. Jamur-jamur edible kayak jamur kuping, jamur kancing, jamur enoki, itu basidio semua. Kalau Deuteromycota dia tuh ngebentuk spora aseksual, kapang ya gitu kayak contohnya. Tapi kalau yang Deuteromycota tuh biasanya dia tuh penyebab yang parasit itu ya Deuteromycota gitu. Kayak contohnya Candida albicans. Oh, maksudnya Deuteromycota yang parasit kayak gitu. Nah, lanjut aja. Kalau protozoa itu termasuk ke dalam tadi ya mikrobial eukariotik juga protozoa tuh. Dia eukariotik. Dia punya membran inti tapi dia mikroskopis gitu. Makanya mikrobial eukariotik disebutnya. Protozoa juga masuk ke mikrobial eukariotik. Dia organisme uniseluler yang sifatnya tuh dia heterotrof. Walaupun ada yang autotrof tuh dia alga masuknya. Kalau yang protozoa tuh yang hewan, yang protista mirip hewan itu protozoa. Kalau protista mirip tumbuhan itu alga. Ya kan? Iya, alga. Terus kalau yang alga itu sifatnya autotrof. Kalau protozoa sifatnya heterotrof, makanya disebutnya kenapa mirip hewan, karena dia heterotrof. Tapi kalau yang alga tuh disebutnya mirip tumbuhan karena dia ada yang punya klorofil, dia umumnya punya klorofil, makanya dia autotrof gitu. Kayak kalau yang alga tuh kayak cyanobacteria, terus chlorophylla gitu. Ya, alga itu yang kalian bahas di BST itu biasanya yang protista mirip tumbuhan. Kalau protozoa tuh yang protista mirip hewan. Nah, umumnya kalau protozoa ini punya yang namanya alat gerak. Ini pasti kalian familiar banget ya, ini dari SMA udah dibahas, keterlaluan kalau kalian nggak tahu. Ada alat gerak pseudopodia atau kaki semu, ada yang cilia itu punya rambut getar, dan flagella tuh yang bulu cambuk yang di belakang gitu. Nah, yang kayak ekor gitu loh, yang flagella tuh. Dan hidupnya tuh di berbagai habitat. Bisa di air tawar, di air laut, ada protozoa air laut, ada protozoa air tawar, ada di tanah juga, ada beberapa yang ada di tanah kalau yang aku lihat gitu ya. Sampai bisa jadi parasit di tubuh inang. Nah, biasanya yang nanti kalian yang ditanya ya, biasanya tuh yang penyakit gitu. Jadi kalian baca-baca lagi ya kalau yang itu. Nah, struktur protozoa pada umumnya kayak gini. Ada si nukleusnya ada gitu. Dan dia tuh punya membran intinya. Terus kalau yang euglena dia ada juga kan protozoa, contoh protozoa yang bisa autotrof itu contohnya euglena, itu ada kloroplasnya dia di dalamnya. Terus ada flagellnya, ada vakuola kontraktil di sini, terus ada aparatus Golgi, lengkap, organelnya lengkap ya, kayak gitu. Ini contohnya apa nih, amuba ya. Oke, Teh. Mohon maaf, izin mengingatkan waktu pemateriannya sudah habis. Oh, ya bentar ya, dikit lagi. Baik, Maaf, ada spare waktu 5 menit ya, Teh. siap. Untuk protozoa ini, contoh yang berdasarkan alat geraknya ada rhizopoda, ada flagellata, ada ciliata, sama
sporozoa ya, maksudnya ini sporozoa. Dia nggak punya alat gerak kalau sporozoa. Kalau rhizopoda, flagellata, ciliata itu ada alat geraknya masing-masing. Nah, faktor lingkungan juga berperan penting gitu ya untuk pertumbuhan dari protozoa gitu. Kayak faktor abiotik, kayak temperatur, oksigen, karbon dioksida, salinitas, terus jenis airnya juga berperan penting banget. Nah, untuk reproduksinya tuh bisa secara aseksual melalui binary fission ataupun seksualnya dia bisa konjugasi. Kayak gitu. Mungkin sekian pematerian dari aku. Mohon maaf kalau misalnya terlalu lama karena banyak juga materinya gitu. Semoga pematerian dari semoga ilmu yang aku kasih ke kalian, sedikit ketahuan aku ini bisa bermanfaat buat UTS kalian. Kalau misalnya ada yang mungkin kurang jelas ataupun ada yang mau ditanyakan, boleh sih di chat aja gitu. Mungkin sekian. Terima kasih untuk Baik, daftar pustakanya. untuk Teh Jasmine atas materialnya. Lanjut ke sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh dibuka mic dan kameranya, sebutkan nama beserta pertanyaan. Jika memang berhalangan untuk open mic, maka pertanyaannya boleh ditulis di kolom chat ya. Ya, dimulai sekarang. Ada yang mau bertanya? Untuk teman-teman boleh bertanya ya, takutnya ada yang belum dipahami. Ditunggu. Tuh, ada yang kayak bingung tuh UTS-nya gimana ya. Sebenarnya ya, aku nggak tahu kalau yang pendidikan seperti apa. Cuman kalau yang murni, yang setahu aku kan yang udah UTS tuh yang kelasnya Bu Pipit ya. Nah, kalau yang kelas Bu Ani Fitriani itu, aku bisa yakinkan kalian 100% soalnya esai. Kok takutnya ada yang nanya ya nanti ya panitia. Soalnya esai beranak. eh Bisa sih, gampang. Sebenarnya mah asal kalian itu aja, asal belajar aja yang benar. Karena mungkin lebih ke apa ya? Kalau bisa di spill mah kayak si soal-soalnya tuh hmm, lebih ke pengetahuan kalian tuh udah bisa nyambung-nyambungin belum antara biosel, biokimia sel kalian sama mikrobiologi kalian tuh udah bisa nyambung belum? Karena eh apa ya? Karena kalau misalnya jujur ya, karena kalian kan
yang kelas murni tuh baru dapat biokimia sel panitia, jadi mereka banyak yang masih bingung gitu. Sedangkan pas sekarang itu mereka udah mulai ngebahas biokimia, jadi pasti banyak yang dibingungin. Jadi lebih banyak baca-baca lagi sih harusnya. Mungkin teman-teman dari yang pendidikan ada yang mau bertanya mungkin, atau yang murni juga boleh bertanya. Aku nggak galak kok, baik. Saya yang mau bertanya, kalau misalkan tidak bisa mic, bisa di kolom chat. Hmm. Apakah dari teman-teman tidak ada yang, kalau misalkan kita sudah paham ya, kita lanjut aja ke sesi berikutnya, yaitu sesi kuis atau post test. Para peserta diwajibkan jawab pertanyaan kuis yang sudah diberikan melalui link. Linknya akan di chat ya, di chat aja. Oh ya maaf, panitia, aku mau baru ingat kalau soal dari kuis itu ada yang isian, ada yang minta isian gitu. Jadi nanti pada saat keluar tuh langsung keluar skornya. Itu tuh skor yang pilihan ganda aja. Nanti yang isian itu bakalan dicek lagi secara manual dulu. Mulai ya ke sesi berikutnya. Link kuisnya ada di kolom di share
Untuk teman-teman boleh ya diisi kuisnya, ditunggu sampai jam ditunggu sampai jam 11 pas ya. Jadi kita diberi waktu 15 kuis.
Baik, untuk teman-teman jangan lupa untuk isi presensi yang sudah ada di kolom chat ya. Untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut aja proses berikutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada pemateri sekaligus dokumentasi bersama. Kepada teman-teman dan Teh Jasmine, persilahkan untuk on cam dan berikan pose terbaiknya. Baik, aku bantu hitung mundur ya untuk dokumentasian. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Slide selanjutnya ya, maaf sebentar. 1, 2, 3. Untuk teman-teman yang nggak bisa on cam, boleh bantu reaction ya. 2 slide lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah ya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri dan para peserta yang telah hadir dan telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan membantu proses belajar IPS sehingga membuat hasil yang terbaik. Saya selaku Master of Ceremony izin mengundurkan diri. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.